Sekarang ini banyak siswa dan mahasiswa magang. Bagaimana cara magang yang bagus? Ikuti. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rakyat Bintang. Berjumpa lagi pada kasus guru yang memagangkan siswa, dosen yang memagangkan mahasiswa. Apa sebenarnya magang itu? Magang itu adalah simulasi nyata dalam mempraktekkan ilmu yang dia miliki ke dalam dunia nyata. Ketika dia kuliah, dia belajar tentang bagaimana memasak, kemudian dia magang di sebuah restoran, maka dia akan mempraktekkan langsung ilmu masaknya di restoran itu. Atau dia belajar tentang manajemen, kemudian dia magang tentang manajerial sesuatu, apakah manajemen SDM ataukah manajemen yang lainnya, dia magang di situ. Lalu bagaimana agar magang itu bisa berjalan dengan bagus? Yang pertama, tentukan dulu tujuan magang. Jadi tujuan magang itu dalami, resapi, dan masukkan pikiran, hati, dan jiwa Anda. Apa sebenarnya tujuan magang? Tujuan magang adalah mempraktekkan langsung ilmu yang diperoleh, pengalaman yang diperoleh ke dalam dunia nyata. Kalau sudah tujuan berarti ketika dikatakan berhasil, kalau tujuan itu tercapai. Kalau betul-betul Anda selama magang mampu memetik hasil sesuai dengan tujuan tadi. Jadi yang pertama adalah tujuan. Tujuannya apa magang? Pahami dulu. Nah yang kedua, di mana magang itu? Di mana itu kaitannya dengan tempat. Jadi syarat magang kedua adalah paham tentang tempat. Di sana ada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita harus betul-betul mengikuti aturan, tata kelola, norma yang ada di tempat magang itu. Biasanya tertulis tata tertibnya atau suasananya, di mana magang itu. Nah yang ketiga, alat dan sarana. Alat dan sarana itu harus dicermati. Apakah alat itu sudah biasa kita pakai ketika di bangku sekolah atau di bangku kuliah, atau ada alat baru. Nah ketika alat baru, maka Anda perlu mempelajari alat baru itu kepada seniornya, kepada pekerja yang ada di situ. Ingat bahwa kita dalam rangka belajar, maka kita harus memahami alat-alat yang ada di dunia magang. Biasanya dunia magang itu alatnya lebih lengkap dan betul-betul fungsional dipakai. Alat-alat di sekolah biasanya kurang maksimal dan giliran, sehingga kita tidak paham dengan itu. Nah yang keempat yang perlu dipahami adalah metode apa yang dipakai di tempat magang itu. Apakah metodenya murni diserahkan ke kita, ataukah kita di bawah bimbingan orang lain, atau apa. Karena biasanya ada lembaga-lembaga tertentu dilepas begitu saja, lalu dievaluasi di akhir. Maka Anda harus perhatikan polanya seperti apa. Tapi yang penting ikuti dan mengalir cara magang Anda. Mengalir saja, mengalir, ikuti, dan sebagainya. Nah yang kelima, siapkan alat instrumen atau evaluasi. Jadi tiap hari Anda perlu merefleksikan diri di rumah atau di tempat kerja, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang belum, hasilnya seperti apa. Itu magang yang benar, 5 aspek itu. Nah, supaya magangmu bagus, yang paling penting adalah kehormatan. Anda harus merasa hormat kepada diri Anda sendiri. Maksudnya apa? Jangan sampai terlambat, itu sudah menghormati diri sendiri. Lalu sopan pada orang lain, sopan pada diri sendiri, rapi dan seterusnya. Kehormatan itu penting, hormat pada orang lain, artinya sopan santun dijaga, ucapan dan sebagainya.
karena itu akan menentukan kualitas magang Anda. Jadi yang pertama adalah kehormatan. Kehormatan itu artinya bangun relasi dan Anda akan mendapatkan relasi. Bangun yang positif, Anda akan mendapatkan yang positif. Saling menghargai, sopan santun, kemudian Anda menjaga diri, itu masuk dunia kehormatan. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah senantiasa belajar, karena di dunia magang itu ada hal yang baru, sampai di rumah dipelajari. Begitu dan seterusnya, syaratnya mengalir saja, ikuti, tidak perlu membantah, memprotes, karena kita kan tidak tahu tentang kesalahan-kesalahan magang. Yang tahu adalah pendamping kita, maka berkomunikasi dengan bagus dari mereka. Nah, syarat berikutnya, kita betul-betul bahwa di situ untuk belajar. Oleh karena itu, pahami prinsip sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali magang, Anda bisa belajar satu human relation, berhubungan dengan orang lain, belajar menggunakan alat, belajar manajemen untung rugi dan seterusnya, belajar tentang bagaimana tingkat kesabaran, tingkat bekerja dan seterusnya. Nah, selamat magang, dan selama magang tentu ada suka dan duka. Hilangkan dukanya, ambil sukanya, senang dan bahagia, Anda pasti akan bisa magang dengan bagus. Begitu ya. Salam Kayatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.